Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, kamu jangan mengucapkan fitnah berbisa itu padaku. Mendengar kata-kata itu, Yin Chengkong segera membantahnya, dan dia tampak sangat marah. Namun demikian, Chu Feng mengabaikannya sepenuhnya. Justru sebaliknya, dia melihat ke arah Bai Li Xuankong dan bertanya, "Leluhur, jika tebakan aku benar, itu adalah majelis Master Yin Chengkong yang meminta kamu kembali ke Gunung Qianwood kan?" tanya Chu Feng. "Yin Chengkong, apakah Chu Feng mengatakan yang sebenarnya?" tanya Bai Li Xuankong. Pada saat itu, Bai Li Xuankong menjadi marah. Apa yang dikatakan Chu Feng benar. Golden Flashbird yang dikirim kepadanya yang meminta dia untuk kembali ke Gunung Qianwood, itu tepatnya dikirim oleh Yin Chengkong. Yin Chengkong mengatakan bahwa dia memiliki masalah penting bahwa dia membutuhkan Bai Li Xuankong dan meminta Bai Li Xuankong kembali ke Gunung Qianwood. Pada saat itu, Bai Li Xuankong berpikir bahwa sesuatu yang besar benar-benar sedang terjadi. Lagi pula, hanya ada satu Golden Flashbird, dan dia telah memberitahu Yin Chengkong untuk hanya menggunakan Golden Flashbird untuk menemukannya, itu jika sesuatu yang besar terjadi pada Gunung Qianwood. Jadi setelah Bai Li Xuankong menerima Golden Flashbird, ia segera bergegas kembali ke Gunung Qianwood tanpa berhenti untuk beristirahat. Namun sekembalinya dirinya, ia menemukan bahwa tidak ada yang serius telah terjadi, dan bahwa situasi di Gunung Qianwood adalah sesuatu yang Yin Chengkong dapat mengurus dirinya sendiri tanpa perlu kembali. Pada saat itu, Bai Li Xuankong sangat marah. Setelah semua, demi bergegas kembali ke akademi, dia telah meninggalkan Chu Feng. Namun setelah berpikir tentang bagaimana Yin Chengkong adalah seseorang yang telah dipupuknya, dan juga ketua Majelis Suci Qianwood Secret Assembly saat ini, bagaimana mungkin ia adalah seseorang yang akan mengambil alih Gunung Qianwood setelah kematiannya. Maka demikian, Bai Li Xuankong tidak mengatakan terlalu banyak tentang itu. Setelah itu, Simen Baiyuan memimpin pasukan Kekaisaran Simen ke Gunung Qianwood, dan kemudian menangkap mereka semua. Bai Li Xuankong sudah tahu pada waktu itu, bahwa dia telah terjual habis. Jika tidak, bagaimana mungkin pasukan klan Simen Imperial dapat datang ke Gunung Qianwood, dan menangkap semua orang yang terkait dengan Chu Feng? Pada saat itu, orang pertama yang dia pikir sebagai pengkhianat adalah Yin Chengkong. Namun setelah berpikir lebih jauh, dia merasa bahwa Yin Chengkong bukanlah seseorang yang akan melakukan hal semacam ini. Selain itu, ia tidak memiliki bukti konklusif. Karena itulah, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun tentang masalah ini. Itulah sebabnya, dia tidak menginterogasi Yin Chengkong. Lagi pula pada saat itu, hal yang paling dikhawatirkannya adalah keselamatan Chu Feng. Setelah diselamatkan oleh Chu Feng, Bai Li Xuankong telah merencanakan untuk menyelidiki, siapakah pengkhianat itu setelah kembali ke Gunung Qianwood. Maka dari itu, orang yang paling dia curigai masihlah Yin Chengkong. Dan sekarang, Chu Feng sebenarnya menyatakan Yin Chengkong sebagai pengkhianat. Karena itulah, dia secara alami tidak bisa memilih untuk tetap diam lagi. "Tuan Bai Li, tolong junjung keadilan bagi aku. Kamu mengenal aku dengan sangat baik. Aku tumbuh di Gunung Qianwood, dan juga aku diasuh oleh kamu. Aku menganggap Gunung Qianwood lebih penting daripada kehidupan aku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa mengkhianati Gunung Qianwood kita?" ucal Yin Chengkong. Air mata yang berkilau berkedip-kedip di mata Yin Chengkong yang sudah tua, dan dia tampak seperti seorang yang sangat dirugikan. Mendengar apa yang dikatakan Yin Chengkong, Bai Li Xuankong tampaknya telah menjadi lembut hati. Setelah semua, setelah bertahun-tahun, Bai Li Xuankong memiliki sentimen yang sangat mendalam bagi Yin Chengkong. Selain itu, Yin Chengkong juga memberikan kontribusi besar bagi Gunung Qianwood mereka. Selain itu juga, dia tidak akan membiarkan Yin Chengkong menjadi master majelis-majelis suci Qianwood. Namun meskipun ia telah berhati lembut, Bai Li Xuankong tidak menjawab Yin Chengkong.
Sebagai gantinya, dia melihat ke arah Chu Feng dan berkata, "Chu Feng, aku tahu bahwa kamu bukan seseorang yang menuduh orang lain tanpa alasan. Karena kamu telah menuduh Yin Chengkong sebagai pengkhianat, kamu harus memiliki alasannya. Coba katakan, apa alasanmu itu?" tanya Baili Xuankong. "Oh, Simen Baiyuan sendiri yang mengatakan kepada aku, bahwa orang yang mengkhianati Gunung Qianwut kami adalah Yin Chengkong," kata Chu Feng. "Tidak mungkin, Simen Baiyuan jelas-jelas tidak mengatakan apa-apa. Semua orang di sini bisa menjadi saksi akan hal itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia mengatakan bahwa aku adalah pengkhianat, dia mungkin telah berbohong." Yin Chengkong mencoba yang terbaik untuk membela diri. "Hehehe," mendengar itu, Chu Feng hanya tersenyum dengan jijik. Lalu setelah tersenyum, dia berkata, "Memang benar, dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, jika dia mengumumkan secara terbuka pengkhianatnya, itu akan membuat Simen Imperial klan mereka terlihat sangat tidak loyal. Di masa depan, siapa yang mau bekerja sama dengan klan Simen Imperial mereka?" Namun untuk mengekspresikan ketulusan Simen Imperial klan dalam berdamai denganku, dia menulis catatan singkat kepadaku. "Namanya ada di catatan ini," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan catatan. Catatan itu tidak ditulis di atas kertas biasa. Namun sebaliknya, itu adalah selembar kertas keemasan dan menyilaukan, dengan naga dan phoenix tergambar di atasnya. Itu adalah kertas khusus yang digunakan 4 klan kekaisaran besar. Di selembar kertas itu, ada 3 karakter yang kuat, yaitu Yin Chengkong. "Ini benar-benar kamu," seru orang-orang. Pada saat itu, Dugu Xingfeng dan yang lainnya dari Gunung Qianwut, semuanya memandang ke arah Yin Chengkong dengan ekspresi yang sangat marah. Bukan hanya kertas emas itu sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar saja, tapi tulisan tangan pada kertas itu juga jelas-jelas tidak ditulis oleh orang biasa. Ini bukan berarti karena tulisan tangan itu sangat indah. Namun sebaliknya, itu sama sekali tidak indah. Karena bagaimanapun, karena tidak banyak praktisi bela diri yang mahir dalam 4 seni, maka tulisan tangan mereka pada umumnya cukup jelek. Namun demikian, karakter di kertas emas itu berisi kekuatan yang sangat kuat. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa itu ditulis oleh seseorang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Selain itu, praktisi tersebut mampu mengatakan bahwa, karakter-karakter ini tampaknya ditulis oleh kaisar marsial peringkat 5. Dengan demikian, sudah jelas bahwa apa yang dikatakan Chu Feng memang benar, bahwa ini memang catatan yang diberikan kepadanya oleh Simen Baiyuan. "Tuan Baili, tolong lepaskan aku. Tuan Baili, tolong lepaskan aku," ucap Yin Chengkong. Pada saat itu, dengan bukti nyata di depannya, Yin Chengkong tidak mencoba untuk menyangkalnya lagi. Dengan suara gabruk, dia berlutut di depan Baili Xuankong dan mulai memohon pengampunan. "Jadi benar-benar kamu," seru Baili Xuankong. Meskipun Baili Xuankong sudah skeptis terhadap Yin Chengkong, tapi tubuhnya sudah mulai menggigil, kulitnya menjadi pucat, dan napasnya terengah-engah setelah Yin Chengkong benar-benar mengakuinya. Gejolak di dalam hatinya, itu dapat terlihat jelas dalam ekspresinya yang bengkok. Dapat dilihat, bahwa dia benar-benar marah. "Tuan Baili, tolong ampuni aku, tolong ampuni aku. Aku memang kacau, aku memang kacau. Ini adalah hadiah yang diberikan Simen Baiyuan padaku. Mereka semua ada di sini. Namun demikian, mereka sama sekali tidak ada persenjataan kekaisaran. Persenjataan kekaisaran itu bohong. Tuan Baili, mereka semua bisa menjadi milikmu. Tolonglah aku, tolong beri aku kesempatan lagi," ucap Yin Chengkong sambil bersujud tanpa henti, dan dia terua memohon maaf kepada Baili Xuankong. Lebih jauh lagi, dia dengan kejam menamparkan dirinya sendiri untuk mewujudkan tekadnya dalam bertobat. Baili Xuankong menerima Cosmos Sak dengan semua hadiah dari Yin Chengkong. Namun demikian, dia kemudian menamparkan Yin Chengkong dengan kejam. Tamparannya sangat ganas, sehingga mengubah bentuk wajah Yin Chengkong. "Jika aku ingin membebaskan kamu, bagaimana aku harus menghadapi para tetua dan murid Gunung Qianwut kita?" Baili Xuankong berteriak dengan marah.
Dia benar-benar marah oleh Yin Chengkong. Tuan Bailey, Yin Chengkong masih ingin terus meminta maaf. Namun sayangnya, Bailey Xuankong sudah ditentukan, dan tampak sangat kedinginan. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku tahu bahwa kematian aku sangatlah pantas. Tuan Bailey, tolong bunuh aku, ucap Yin Chengkong. Setelah tenang sejenak, Yin Chengkong tahu bahwa dia tidak akan bisa hidup. Dengan demikian dia menutup matanya, dan mengungkapkan ekspresi menunggu datangannya kematian. Namun sebelum dia terbunuh, dia benar-benar menghadap ke langit dan berteriak. Simen Baiyuan, aku tidak pernah berharap kalau kamu akan mengkhianatiku pada akhirnya. Kamu telah menarik kembali pada janji kamu, dan kamu adalah pengkhianat dan tidak setia. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku masih tidak akan membiarkanmu lolos dengan ini. Teriak Yin Chengkong. Suaranya bergema di langit yang luas, dan perlahan-lahan menyebar ke cakrawala. Dari sini sudah dapat dilihat, hati Yin Chengkong yang tidak didamaikan dengan jelas terwujud. Tepat pada saat ini, Chu Feng berkata, "Jangan secara acak menyatakan itu. Meskipun Simen Baiyuan bukan orang baik, tapi kamu juga tidak boleh salah menuduhnya. Dia tidak pernah mengkhianatimu," ucap Chu Feng. "Chu Feng, apa yang kamu katakan?" tanya Yin Chengkong. Mendengar kata-kata itu, Yin Chengkong tiba-tiba membuka matanya yang sudah tertutup. Dengan ekspresi yang sangat bingung, dia melihat ke arah Chu Feng. Pada saat yang sama, orang-orang lain yang hadir juga menatap Chu Feng dengan ekspresi bingung yang sama. "Aku menulis ini sendiri. Simen Baiyuan tidak mengkhianatimu," balas Chu Feng. Chu Feng mengutak-atik catatan itu, dan memandangi Yin Chengkong dengan senyum berseri-seri. Dia memiliki tatapan seseorang yang sedang menatap orang bodoh. "Apa?" Mendengar kata-kata itu, jangankan Yin Chengkong, bahkan Bailey Xuankong dan yang lainnya sangat terkejut. Pada saat itu, Yin Chengkong juga tercengang. Penampilannya sangat jelek sehingga, sepertinya dia baru saja diberi makan 100 kotoran anjing. Dia tidak pernah berharap, bahwa dia akan benar-benar ditipu oleh Chu Feng. Chu Feng tidak pernah memiliki bukti definitif, dan hanya berusaha menakutinya. Namun sayangnya, dia sebenarnya takut mengekspos dirinya sendiri, dan akhirnya mengakui segalanya. Dia menderita kekalahan telak di tangan Chu Feng. "Chu Feng, kamu bajingan pengkhianat. Bahkan jika aku harus mati, aku akan membuatmu menemaniku dalam kematian." Dengan lenuh amarah, Yin Chengkong menerkam Chu Feng sambil berteriak. Dia berusaha membunuh Chu Feng. Dan, boom! Namun sebelum dia bahkan bisa mendekati Chu Feng, tubuhnya langsung meledak. Itu hanya tersisa persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, yang sebelumnya dia pegang di tangannya, dan kemudian senjata itu jatuh ke tanah. Adapun Yin Chengkong, dia benar-benar mati. Bukan Chu Feng yang telah membunuhnya. Namun sebaliknya, Bailey Xuankong lah yang telah membunuhnya. Awalnya, Bailey Xuankong enggan membunuh Yin Chengkong. Namun setelah melihat bahwa Yin Chengkong telah benar-benar menyerang Chu Feng, Bailey Xuankong tidak dapat mentolerirnya lagi. Kematian pengkhianat itu memang pantas. Hanya saja, Chu Feng, bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah dia? Bailey Xuankong bertanya pada Chu Feng. Pada saat itu, bukan hanya orang-orang dari Gunung Qianwood yang melihat Chu Feng, bahkan Nan Gong Longjian, Immortal Compass, serta berbagai Beast Dragon Monstrous Dragon, semua orang saat ini sedang melihat Chu Feng. Mereka semua ingin tahu, bagaimana Chu Feng tahu bahwa Yin Chengkong adalah pengkhianatnya. Aku telah memperhatikan reaksi para senior dari Gunung Qianwood kami sepanjang waktu. Dari situlah aku datang untuk menentukan, bahwa pengkhianat itu kemungkinan besar adalah Yin Chengkong. Itulah sebabnya aku memalsukan surat itu, dan kemudian berjudi. Tidak pernah aku mengharapkan, bahwa pertaruhan aku benar-benar tepat, kata Chu Feng sambil tersenyum. Bocah nakal, kata-kata itu diucapkan dengan terlalu mudah. Judi belaka, jika itu hanya pertaruhan belaka, lalu bagaimana kamu bisa siap seperti ini? Kamu sudah memiliki rencana itu dalam pikiranmu, itu ketika kamu secara terbuka bertanya kepada Simen Baiyuan siapa pengkhianat itu, tanya Immortal Compass.
Pada saat itu, Immortal Kompas yang telah lama terdiam pun langsung berbicara dengan senyum berseri-seri. Dia mulai berpikir lebih tinggi tentang Chu Feng sekarang. Chu Feng sedikit tersenyum pada apa yang dikatakan Kompas Immortal. Meskipun Chu Feng tidak mengakuinya, tapi semua kerumunan bisa tahu dari perilakunya, bahwa apa yang dikatakan Kompas Immortal ada benarnya, bahwa Chu Feng telah merencanakan ini sejak awal. Ketika berpikir tentang bagaimana Chu Feng benar-benar dapat memikirkan siasat seperti itu pada saat-saat seperti itu, bahkan Bai Li Xuankong, Nan Gong Longjian dan para ahli lainnya merasa kagum pada Chu Feng. Paling tidak ada dari mereka yang memikirkan hal-hal yang dimiliki Chu Feng. Bahkan ketika semua karakter besar ini bertindak seperti Chu Feng, Jiang Furong, Bai Yun Xiao, dan yang lainnya dari generasi muda yang sama dengan Chu Feng, mereka semua merasa sangat rumit. Saat itu, mereka berdiri di tempat-tempat di atas Chu Feng. Namun sekarang, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan Chu Feng sambil berhadapan muka hanyalah Bai Li Xuankong, Nan Gong Longjian, dan kepala klan Raja Monster Naga Buas. Adapun mereka sudah kehilangan kualifikasi untuk berbicara. Perasaan kesenjangan yang sangat besar ini menyebabkan mereka menjadi sadar, betapa menakutkannya kecepatan kemajuan Chu Feng. Pada saat yang sama, itu juga memungkinkan mereka untuk menyadari perbedaan antara mereka dan Chu Feng. Mereka yang merupakan teman Chu Feng sepanjang waktu, mereka relatif baik-baik saja. Namun untuk yang lain seperti Bai Yun Xiao, yang dulunya adalah musuh Chu Feng, dia tidak dapat menahan diri dari senyum pahit di hati mereka. Mereka mencemooh ketidaktahuan yang mereka miliki saat itu. Chu Feng, ambil ini, ucap Bai Li Xuankong sambil melemparkan Cosmos Sack, yang merupakan hadiah untuk penangkapan Chu Feng. Leluhur, kamu harus menyimpan ini. Gunung Qianwood kita masih harus dikembangkan di masa depan, dan ini berguna untuk itu. Balas Chu Feng yang tidak menerima Cosmos Sack itu. Meskipun benar bahwa sumber daya kultivasi di Cosmos Sack itu akan memberinya bantuan, tapi mereka benar-benar terlalu tidak penting bagi Chu Feng, dan juga tidak mampu membantunya mendapatkan peningkatan dalam kultivasinya. Namun demikian, sumber daya dan harta karun tersebut akan sangat signifikan bagi orang lain di Gunung Qianwood, dan itu benar-benar ada banyak sekali kekayaan dalam karung kosmos tersebut. Daripada Chu Feng menyimpannya untuk dirinya sendiri, maka lebih baik ia membiarkan Bai Li Xuankong menggunakannya untuk lebih mengembangkan Gunung Qianwood. Chu Feng tahu bahwa setelah hari ini, Gunung Qianwood akan memasuki periode perkembangan yang cepat. Baiklah kalau begitu. Pada akhirnya, Bai Li Xuankong mengangguk. Senior Yao Jiao Guang, bisakah aku menyusahkan kalian semua, untuk membawa leluhurku dan yang lainnya kembali ke Gunung Qianwood? Kata Chu Feng. Dia masih sangat khawatir untuk Bai Li Xuankong dan yang lainnya. Chu Feng, apakah kamu tidak akan kembali bersama kami? Tanya Bai Li Xuankong. Sepertinya tidak, karena aku ingin pergi dan melihat teman aku, balas Chu Feng sambil menatap Nan Gong Longjian saat dia mengucapkan kata-kata itu. Pada saat itu, Dugu Xingfeng dan para tetua Gunung Qianwood semuanya merasakan gedebuk di hati mereka. Pada saat itu, mereka ingat bahwa bukan hanya Chu Feng, seorang murid yang menantang surga yang telah muncul di Gunung Qianwood. Karena sebenarnya, ada murid luar biasa lainnya. Meskipun kekuatan murid itu sendiri tidak ada bandingannya dengan Chu Feng, tapi dia memiliki ayah yang luar biasa. Adapun murid itu, dia adalah Bai Ruoshan. Saat itu, ketika Bai Suyan telah menyebabkan kekacauan di seluruh Gunung Qianwood, dan menyatakan bahwa ayah Bai Ruoshan adalah Nan Gong Longjian, orang-orang dari Gunung Qianwood semuanya skeptis akan hal itu. Karena faktanya, sebagian besar dari mereka tidak mempercayainya. Namun sekarang, mereka semua percaya. Ternyata Bai Ruoshan benar-benar putri Nan Gong Longjian. Ketika para tetua Gunung Qianwood mengingat bagaimana Bai Ruoshan masih berlatih di Gunung Qianwood, mereka gagal mengenali Gunung Tai, dan mereka merasa sangat bodoh. Itu bagus juga. Namun sepertinya, kita tidak perlu menyusahkan Raja Naga Monstrous Buas untuk mengantar kita pergi. Kami dapat kembali sendiri, kata Bai Li Xuankong. Tapi leluhur, seru Chu Feng yang masih khawatir.
Karena bagaimanapun, mereka baru saja mengalami krisis seperti itu. Dengan demikian, Chu Feng khawatir bahwa Gunung Qianwood akan menghadapi bencana besar lainnya. Chu Feng, apa yang akan terjadi pasti akan terjadi. Maka dari itu, banyak orang di Gunung Qianwood kami tidak mungkin terus dilindungi oleh kamu sepanjang waktu. Keberuntungan bukanlah malapetaka, dan malapetaka tidak bisa dihindari. Jika kita bahkan tidak sanggup menanggung cobaan dan kesulitan ini, bahkan jika Gunung Qianwood kita harus dipadamkan, itu tidak akan disayangkan, ucap Bai Li Xuankong. Setelah Bai Li Xuankong selesai mengucapkan kata-kata itu, ia berencana untuk pergi. Saudara Bai Li, jika kamu tidak keberatan, Raja Naga Monstrous Beast kami bersedia menjadi sekutu dengan Gunung Qianwood kamu. Tiba-tiba saja Yao Jiao Guang berkata. Sungguh, seru Bai Li Xuankong. Mendengar kata-kata itu, Bai Li Xuankong merasa senang. The King Monstrous Dragon Beast adalah ras binatang buas, yang kekuatannya setara dengan 4 klan kekaisaran besar. Bagi mereka untuk bersedia menjadi sekutu dengan Gunung Qianwood, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Untuk berbicara tentang hal itu dengan tidak menyenangkan, aliansi antara Gunung Qianwood dan King Monstrous Dragon Beast adalah Gunung Qianwood yang mengklaim koneksi dengan mereka yang memiliki status lebih tinggi. Jika kamu mau, aku akan segera mengumumkan ini kepada dunia setelah aku kembali, kata Yao Jiao Guang sambil tersenyum. Bagus sekali, orang tua ini secara alami menyetujuinya, ucap Bai Li Xuankong. Bai Li Xuankong sangat emosional saat dia mengangguk berulang kali. Sebenarnya, pria tua ini juga memiliki permintaan lancang. Pada saat itu, Kompas Immortal juga berbicara kepada Bai Li Xuankong. Immortal, tolong bicara. Selama itu sesuatu dalam kemampuan orang tua ini, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu, kata Bai Li Xuankong dengan segera. Dia tidak berani mengabaikan individu besar ini. Aku ingin menjadi tetua tamu Qianwood Mountain kamu. Mungkinkah kamu bersedia? Kompas Immortal bertanya dengan senyum berseri-seri. Oh surga, mendengar kata-kata itu, tidak hanya Bai Li Xuankong dan yang lainnya, bahkan Chu Feng juga terkejut. Bersedia? Tentu saja kami bersedia. Ini adalah berkah Qianwood Mountain kami untuk menjadikan Kompas Immortal menjadi tetua tamu kami. Dengan gembira, Bai Li Xuankong mengangguk berulang kali. Sudah diputuskan, kata The Kompas Immortal sambil tersenyum. Hahaha, acara-acara bahagia benar-benar berlipat ganda hari ini. Bai Li Xuankong dan yang lainnya menyeringai begitu lebar, bahkan tidak mampu menahan kebahagiaan mereka. Untuk memiliki King Monstrous Dragon Beast sebagai sekutu mereka dan Immortal Kompas sebagai tetua tamu mereka, jika masalah ini menyebar, itu pasti akan menjadi berita yang eksplosif. Lebih jauh lagi, dengan dukungan kekuatan agung dari Raja Naga Monster Binatang dan Kompas Abadi, jika ada yang berani berpikir untuk melakukan sesuatu pada Gunung Qianwood, mereka harus hati-hati mempertimbangkan konsekuensinya. Namun sementara mereka sangat senang, tapi orang-orang dari Gunung Qianwood semuanya tahu betul bahwa, terlepas dari apakah itu Raja Naga Binatang atau Kompas Abadi, mereka hanya mau berhubungan dengan Gunung Qianwood mereka karena Chu Feng. Semua ini adalah karena kontribusi Chu Feng. Tepat pada saat itu, Nangong Longjian berbicara. Aku, Nangong Longjian, tidak bisa mewakili klan kekaisaran Nangong. Namun demikian, aku bisa mewakili diri aku sendiri. Karena aku tidak dapat masuk aliansi, aku akan meminta untuk melakukan hal yang sama dengan Immortal Kompas, dan menjadi tetua tamu dari Gunung Qianwood juga, ucap Nangong Longjian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.